Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Weki Agesti dari jurusan Administrasi Publik kelas B. Di sini saya akan membahas tentang iman, kufur, nifak, dan juga syirik. Pertama, iman. Pengertian iman secara bahasa yaitu amana, yu'minu, imanan, dan iman, yang berarti percaya atau membenarkan. Sedangkan secara istilah yaitu membenarkan dalam hati, mengucapkan dengan lisan, dan melaksanakan dengan perbuatan. Iman akan bertambah dengan melakukan ketaatan dan akan berkurang dengan melakukan kemaksiatan. Al-Quran mendefinisikan iman dengan ayat-ayat yang jelas tentang ciri-ciri orang beriman. Iman dalam ayat Al-Quran sering dihubungkan dengan aktivitas hati seperti amal soleh. Mereka juga melakukan atau menunaikan 5 rukun Islam. Yang pertama, mengucapkan syahadat. 2, melakukan sholat. 3, berpuasa. 4, berzakat. 5, menunaikan haji bagi yang sudah mampu. Apabila seseorang mengakui dalam hatinya keberadaan Allah Subhanahu wa taala tapi tidak mengucapkan dengan lisan dan tidak membuktikan dengan perbuatan, maka orang tersebut tidak dikatakan sebagai seorang mukmin yang sempurna. Contohnya seperti Roni Immanuel atau yang sering disebut dengan Mongol Stress. Ia beragama Kristen. Ia juga pernah mengatakan di sebuah podcast bahwa Gua nggak makan babi, ya. Gua baca Al-Quran sampai habis 2 kali. Gua baca buku tentang Nabi Muhammad 41 buku. Kurang syariah apa gua? Ini kenapa nggak masuk aja? Pusing banget. Belum dapat login-nya. tapi di sisi lain, ia belum bisa dikatakan sebagai seorang beriman karena dia belum membenarkan dalam hatinya dan belum mengucapkan dengan lisan dan tidak membuktikan dengan perbuatannya. Yang kedua, kufur. Kufur dalam bahasa Arab berarti menyembunyikan atau menutup. Sedangkan menurut syariat, kufur adalah menolak kebenaran dan berbuat kufur karena kebodohannya. Adapun pengertian secara hakikat yaitu keluar dan menyimpang dari landasan iman. Orang yang melakukan kekufuran dan tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya disebut kafir. Kufur akbar terbagi menjadi 5 bagian. Pertama, kufur takdib atau penolakan. Yang kedua, kufur istikbar atau angkuh dan sombong. Yang ketiga, kufur i'rad atau tidak peduli. Yang keempat, kufur syak atau ragu-ragu. Yang kelima, kufur nifak atau munafik. Selanjutnya adalah kufur asgor atau kufur kecil. Kufur ini tidak menjadikan pelakunya keluar dari agama Islam dan ia adalah dosa-dosa yang disebutkan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah sebagai dosa-dosa kufur tapi tidak mencapai derajat kufur besar. Adapun macam-macam kufur kecil yaitu yang pertama, kufur nikmat. Kufur nikmat ini setiap diberi nikmat ia ingkar atau tidak mensyukuri apa yang ia dapatkan. Contohnya seperti orang yang sering mengeluh. Yang kedua yaitu membunuh orang muslim. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 93 yang artinya, barang siapa yang membunuh seorang muslim dengan sengaja, maka ia akan ditempatkan di neraka paling bawah yaitu neraka jahanam. Serta Allah menyiapkan azab yang sangat pedih baginya. Selanjutnya yang ketiga yaitu bersumpah selain nama Allah. Adapun dalil dalam hadis yang artinya barang siapa yang bersumpah dengan menyebut selain nama Allah maka ia adalah kafir atau musyrik. Selanjutnya adalah nifak. Nifak secara bahasa berasal dari kata napiko yang berarti lubang keluarnya sejenis tikus yarbu dari sarangnya. Jika ditangkap dari satu lubang maka ia akan beralih ke lubang lainnya. Sedangkan menurut syar'i, nifak yaitu menampakkan kebaikan atau keislaman dan menyembunyikan kekafiran dan kekufurannya. Adapun kata munafik yaitu kata sifat atau isim fa'il dari kata napiko yang berarti orang yang menyandang sifat tersebut. Adapun macam-macam nifak, yang pertama
nifak i'tiqadi atau nifak keyakinan. Nifak ini bisa disebut juga dengan nifak besar karena nifak ini bisa menyebabkan seorang pelakunya keluar dari agama Islam dan ditempatkan di neraka paling bawah. Contohnya seperti mendustakan agama Islam, bersumpah selain Allah Subhanahu wa taala dan membenci Rasul, serta ia tidak senang akan kemenangan agama Islam. Yang kedua, nifak amali atau nifak perbuatan. Nifak ini yaitu melakukan perbuatan orang-orang munafik tapi masih ada iman di dalam hatinya. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, yaitu barang siapa di dalam hatinya atau dirinya terdapat salah satu sifat ini, yaitu 1. Dipercaya ia hianat, 2. Berbicara ia berdusta, yang ketiga ia berjanji tapi berkhianat. Contohnya seperti kasus Darmaji, dahar 5 ngaku hiji. Ini sudah termasuk munafik karena ia berbicara berdusta dan ia berkhianat kepada penjual. Yang terakhir yaitu syirik. Menurut Ibnu Manjur, syirik berasal dari kata syaraka yang bermakna bersekutu dua orang. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, syirik berarti mempersekutukan Allah dengan yang lain. Dengan kata lain, syirik yaitu mempersekutukan Tuhan dengan menjadikan sesuatu selain Allah sebagai sesembah. Adapun macam-macam syirik. Yang pertama, syirik akbar atau syirik besar. Syirik besar ini melakukan perbuatan yang jelas-jelas menganggap Tuhan selain Allah, serta menganggap Tuhan mempunyai anak, dan segala perbuatan yang mengingkari kekuasaan Allah. Contohnya seperti menyembah berhala, dan kita mempercayai dukun sebagai orang yang bisa menambah rezeki kita dan mempermudah dalam jodoh. Yang kedua yaitu syirik asghar atau syirik kecil. Syirik ini beribadah atau beramal kebaikan dengan bertujuan mendapatkan pujian dari orang lain, padahal ibadah bertujuan untuk mendapat keriduan dari Allah. Contohnya seperti kita ingin beribadah sedekah kepada fakir miskin, tapi niat dalam hati kita ingin mendapat pujian dari orang lain. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.